Jokowi yang harusnya menjadi tugas dari KPK dan polisi. Mereka ini hanya sakit hati organisasinya dibubarkan. Hanya itu. Tidak lain. Seandainya hari ini Jokowi ditangkap, besok mereka demo untuk menangkap anak-anaknya. Hari ini juga ditangkap anak dan menantunya, bahkan cucunya, bahkan spermanya yang belum lahir. Mereka tetap demo untuk menangkap kroni-kroni Jokowi yang ada di kabinet Pak Prabowo. Hari ini juga ditangkap seluruh kabinet. Mereka tetap demo bahwa meminta untuk Jokowi mengembalikan keperawanan orang tuanya, ibunya atau neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang emak-emak ARM ya, kalau nggak salah ya. Karena emak-emak inilah yang memang sejak dulu suka mendemo Jokowi. Ternyata sampai hari gini ya, masih tetap semangat mereka mendemo Jokowi, walaupun usahanya tidak pernah berhasil. Sebagai penghibur hati, akhirnya foto Jokowi yang jadi sasaran. Waduh, nggak mampu menangkap Jokowi, fotonya Jokowi sajalah yang ditangkap. Kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi yang harusnya menjadi tugas dari KPK dan polisi. Tapi Anda tidak bisa dan tidak mampu menangkap Jokowi. Padahal dari segi apapun itu sudah mencukupi, Pak. Ya, jadi saya sebagai mama, saya menggantikan tugas kalian semua. Dan sekarang saya tidak mau ketemu sama siapa-siapa. Saya hanya memberikan secara simbolis. Ini Jokowi. Aduh, mamanya siapa sih ini ya? Kok bikin apa namanya? Ya, bikin kasihan lah, ya kan? Masa Jokowi yang yang ingin ditangkap nggak tertangkap-tangkap, ya kan? Temannya sendiri yang jadi sasaran, ya kan? Dipakein rompi oren, kemudian dipakein topeng Jokowi, kemudian dipurgul tangannya. Aduh, bagi yang mamanya hilang ya, ini cari di sini. Lanjut. Jokowi yang harusnya menjadi tugas dari KPK dan polisi. Salam logika. Iya, semangat kali emak-emak nih. Setiap ada demo, emak-emak ini lagi yang nampak. Setiap ada demo, emak-emak ini lagi. Iya, semangat kali dah. Tapi sebenarnya sudah beribu kali saya katakan, mereka ini bukan masalah pembelaan rakyat atau apa. Mereka ini hanya sakit hati organisasinya dibubarkan. Hanya itu. Tidak lain. Seandainya hari ini Jokowi ditangkap, besok mereka demo untuk menangkap anak-anaknya. Hari ini juga ditangkap anak dan menantunya, bahkan cucunya, bahkan spermanya yang belum lahir. Mereka tetap demo untuk menangkap kroni-kroni Jokowi yang ada di kabinet Pak Prabowo. Hari ini juga ditangkap seluruh kabinet. Mereka tetap demo bahwa meminta untuk Jokowi mengembalikan keperawanan orang tuanya, ibunya atau neneknya. Intinya, jadi tertawa, salam logika. Intinya, mereka ini ingin berkuasa di negeri ini. Tidak ada lain. Demo tetap berlanjut jika bukan kelompok mereka yang memegang tampuk kekuasaan di negeri ini. Itu aja, ini tidak ada lain. Tolong teman-teman, benar tidak kata-kata saya ini? Sudah berulang kali saya katakan demo tetap berlanjut. Memang harus berlanjut.
Logika ya, logika. Astagfirullahaladzim, kok sebenarnya kok jadi sujon juga saya sama mereka. Tapi faktanya seperti itu gitu ya. Salam logika. Iya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa sebetulnya kebenciannya kepada Pak Jokowi itu bukanlah sebetulnya kebenciannya secara personal ya. Dengan kata lain, mungkin saja Pak Jokowi nggak memiliki kesalahan apapun ya. Ya, ya memang betul ya, nggak memiliki kesalahan apapun dan juga nggak ada bukti bahwa Pak Jokowi bersalah. Karena kalau Pak Jokowi punya bukti bersalah, saya yakin ya kumpulan mama-mama rempong ini sudah mendaftarkan perkaranya ke pengadilan ya untuk mengadili Pak Jokowi. Tapi faktanya kan cuma kuar-kuar di pinggir jalan aja ya kan. Ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa ya kesalahan Jokowi itu cuma satu, yaitu membubarkan organisasi keagamaan yang menurut dia ini sakral. Padahal bagi sebagian besar orang, organisasi keagamaan tersebut organisasi yang tukang bikin gaduh ya. Lanjut. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Anda berdua orang baik. Sudah pasti di belakang Anda orang-orang baik semua. Insya Allah. Oh, ini keren ya kan. Orang di belakang-belakang Anda orang-orang baik semua, insya Allah. Ya gitulah ya kan. Ini baru netizen yang cerdas dan waras menurut saya. Lanjut. Beli Pertamax dapatnya Pertalit, pilih Jokowi dapatnya Prabowo. Lu silakan komentar silakan. Gue dulu kali. Oh, ya silakan komentar. Gue juga boleh lah ya. Sebenarnya apapun siapapun mereka itu, mereka kan tahu ya, semakin Jokowi ditekan maka semakin melesat. Makanya kalau gue tuh main politik itu sebagai drama. Lu nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu gila gitu mendukung seseorang. Bisa aja tuh mereka-mereka yang barisannya nyerang-nyerang Jokowi sekarang 2029 masuk satu gerbong. Masa lo nggak peka banget itu Anies yang begitu kenceng aja bisa lo mendukung PDIP. Iya, jadi ini menurut saya sebuah pembelajaran sebetulnya ya. Walaupun sebetulnya ini ya nasihat yang sudah disampaikan oleh banyak netizen sejak dulu gitu loh. Apa Bang maksudnya Bang? Ya maksudnya kalau menginginkan Jokowi itu ya reputasi Jokowi di mata masyarakat itu turun misalnya gitu ya. Ya jangan menyerang Jokowi gitu loh. Karena semakin Anda menyerang Jokowi, justru Jokowi itu akan semakin bersinar di mata masyarakat. Karena apa? Karena Jokowi ya itu sampai saat ini belum ada catatan buruk ya. Misalnya korupsi dan lain sebagainya. Semua itu baru dugaan ya. Semua itu baru tuduhan yang kalian layangkan. Semakin kalian menghina, menyerang Jokowi ya kan, memfitnah Jokowi, semakin Jokowi akan dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia, ya toh? Iya, lanjut. Gua warga Boyolali nggak kaget ngelihat ini. Karena memang bener loh, say, 2019 itu para ASN di Boyolali itu juga memang dimintain duit buat pemenangan Pak Jokowi di 2019. Tapi nggak cuma 2019, 2024 pun dimintain juga buat pemenangan Ganjar Mahfud. ASN di sini itu selalu dimintain duit buat pemenangan calon yang diusung sama partai ini ya. 2024 itu sempat viral banget tuh ya. Jadi akhirnya duitnya dibalikin. Dan kalau di sini itu nggak cuma dimintain duit, say, tapi sekaligus diancam kalau nggak mau memenangkan ya, atau kalian ketahuan aja tidak berpihak kepada mereka ya, siap-siap dimutasi, dibuang sana jauh ke pelosok begitu. Jadi nggak cuma 2019, 2024 kemarin tuh buat pemenangan Ganjar Mahfud juga sama. Jadi tolong ini ya, kasus ini diusut tuntas. Siapa itu yang minta-minta? Ayo, siapa yang minta-minta? Ya, dari sini paham ya. Yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele ini mewakili apa yang ingin saya sampaikan gitu loh, ya kan? Jadi ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden baik 2014, 2019 gitu ya.
ya memang tidak lepas dari kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Salah satunya adalah penggalangan dana dari ASN, ya, dari PNS di Jawa Tengah misalnya, ya, yang dimintai oleh oknum-oknum partai tertentu yang katanya digunakan sebagai biaya kampanye pencalonan Jokowi misalnya. Tetapi faktanya tahun 2024 kemarin hal itu masih terjadi, padahal Jokowi sudah tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden dan juga sudah pecah kongsi dengan partai terbesar di Indonesia. Berarti apa? Siapa yang selama ini meminta dana dari masyarakat? Jokowi apa partai? Jawab sendiri. Lanjut. Nih, aku kasih tahu dengan kau nih ya. Pak Jokowi kenapa lemah waktu jadi presiden selama 10 tahun? Karena diawasin terus sama Nek Ketum, Nek Banteng, Nek Lampir, Nek Megawati, ya. Semua kinerja Pak Jokowi diatur sama Nek Banteng. Makanya Pak Jokowi ndak bisa apa-apa. Pak Jokowi sendirian, tanpa ada bantuan dari kader-kadernya. Kader-kadernya sibuk mencari keuntungan masing-masing, ya. Pak Jokowi dikendalikan di keteknya Mak Lampir, ya. Jadi Pak Jokowi hanya menutup diri, hanya kerja tanpa memperdulikan ocehan bacotan orang yang suka nyinyir, ya. Kalau Pak Prabowo tidak ada yang berani merintah dia karena dia punya partai sendiri dan dia jadi ketuanya. Jadi mana berani ada orang merintah dia. Dia tunduk dengan Pak Jokowi karena datanya ada di tangan Pak Jokowi. Data para koruptor. Paham gak kau tuh? Ya. Baru sekarang semua koruptor, semua dibedil semua. Kamu mau tahu jawabannya kenapa koruptor di zaman Pak Prabowo semua ludes ditangkap, tapi baru sebagian ya, masih banyak lagi ya. Ini aku kasih tahu. Kenapa di zaman Pak Jokowi nggak bisa nangkap para koruptor? Pak Jokowi kerja sendiri. Kader-kader PDIP semua sibuk masing-masing cari kantong masing-masing ya, untuk menyejahterakan keluarganya sendiri, bukan memberantas para korupsi, tapi menampung para korupsi, termasuk ketum DPR itu semua lubuknya, sarangnya. Tapi Pak Jokowi sudah mengantongi semua perilaku koruptor yang ada di Indonesia. Semua bukti berkas-berkas para koruptor sudah ada di tangannya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak suka yang namanya korupsi. Sama dengan Pak Jokowi juga nggak suka itu korupsi. Makanya selama 10 tahun Pak Jokowi menahan, karena dia kerja sendiri, nggak didukung oleh kader atau partainya. Ya, sekarang baru paham kan kenapa Pak Jokowi serahkan semua petunjuk para koruptor di sana, di sini, di situ. Semua Pak Jokowi sudah dikasihkan ke Pak Prabowo. Makanya nggak perlu capek-capek Pak Prabowo mencari ke sana kemari, tinggal nuju karena sudah ditargetkan di mana itu para koruptor bersarang. Tinggal di DPR aja yang Pak Prabowo belum dibabat, ya, belum dibabat habis itu para koruptor masih di dalam DPR. Kecuali DPR itu dibubarkan atau undang-undang perampasan aset para koruptor itu dimiskinkan, baru Indonesia akan sejahtera. Itu Pak Prabowo yang sedang diciptakan sekarang.
yang pada para nyinyir, sabar, tunggu giliran. Pak Prabowo kan belum nyampe 1 tahun menjabat, jangan nyinyir lah ya, jangan dah bilang macan Asia jadi kucing itu, belum, sabar. Yang para nyinyir itu giliran ya, yang mencaci, menghina kemarin itu kan sudah mulai diangkut, mulai dibersihkan. Semoga Lebaran dalam hotel radio, nah di situ mereka akan ngumpul. Oke, paham sampai sini? Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Iya. Jadi ya simpulannya ya dari 2 video yang kita sajikan barusan ya, yang kami sajikan secara berurutan karena menurut saya sangat relate sekali 2 video barusan dari orang yang sama. Ya intinya adalah kenapa pada saat pemerintahan Prabowo saat ini ya, baru 100 hari kepemimpinan Prabowo sudah banyak kasus yang terungkap, banyak koruptor yang dijerat ya, menjadi tersangka, dan juga bahkan sudah ada yang putusan hakim ya, yaitu Harvey Muiz ya, dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda 420 miliar rupiah ya. Kenapa kok nggak pada zaman Jokowi? Sekarang gini pertanyaannya. Mungkinkah Prabowo yang baru naik jabatan sebagai presiden dalam 100 hari itu mendapatkan data yang cukup kuat terkait skandal-skandal korupsi yang terjadi di berbagai kementerian, di berbagai BUMN? Coba jawab. Enggak lah, ya kan? Berarti apa? Sebetulnya data itu sudah ada yang mengantongi sebelumnya, ya kan? Siapa kira-kira? Ya Jokowi lah, ya kan? Jokowi selama 10 tahun dia memetakan ya. Kerugian negara sekian, aset negara sekian. Makanya Jokowi mengatakan ada 11.000 triliun di kantongnya. Ini yang dimaksud. Itu disampaikan kepada Prabowo agar dilakukan tindakan. Loh Bang, kenapa nggak ditindak ketika Jokowi masih menjadi presiden? Kan sudah dijelasin sama netizen barusan, ya kan? Mama-mama barusan, mbak-mbak barusan, sudah dijelasin bagaimana sulitnya di masa Jokowi menjadi presiden karena harus berperang melawan mama ketum, ya kan? Iyalah. Oke, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang penjelasan Neti dengan sangat jelas, yaitu Mbak Pecel Lele ya, mengenai partai yang meminta-minta anggaran untuk biaya kampanye pencalonan presiden. Ya, Mbak Pecel Lele tadi menyebutkan bahwa dirinya merupakan warga Boyolali ya. Boyolali itu di Jawa Tengah, dan dia bersaksi bahwa di Jawa Tengah sejak dulu memang partai terbesar di Indonesia suka meminta-minta bantuan dana kepada PNS untuk biaya pencalonan presiden ya, termasuk pada tahun 2024 kemarin. Jadi jangan salahkan Jokowi gitu ya, karena bukan Jokowi yang meminta-minta tetapi partainya ya. Buktinya walaupun Jokowi sudah pecah kongsi dan tidak lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden, tetap aja partainya meminta-minta uang, ya kan? Iya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang emak-emak ARM ya, tadi di bagian depan. Kalau nggak salah ARM itu namanya ya, karena emak-emak inilah yang memang sejak dulu suka mendemo Jokowi. Dulu ini orang suka kumpul-kumpul di bawah pohon beringin ya di Jakarta sana. Ternyata sampai hari gini ya masih tetap saja semangat ya kan. Walaupun usahanya tidak pernah berhasil ya. Tadi kita lihat bareng-bareng untuk menghibur hatinya, akhirnya foto Jokowi yang dijadikan sasaran. Nggak mampu menangkap Jokowi, fotonya sajalah yang ditangkap. Koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah.
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.